Salam pemirsa, dalam dinamika global terkini, dua perang besar sedang membentuk pola baru dalam perang modern dan meningkatkan eskalasi konflik secara teknologi dan strategis. Penggunaan drone yang masif dalam perang Rusia-Ukraina, serta serangkaian operasi pemenggalan kepala oleh Israel di Timur Tengah telah menciptakan dua model perang yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menciptakan ketegangan. Kedua strategi ini bukan hanya mengubah medan perang, tetapi juga menimbulkan ketakutan baru di antara pemimpin diktator di berbagai belahan dunia. Pada 23 Oktober 2024, pasukan pertahanan Israel, IDF, melancarkan serangan diam-diam yang menargetkan sekitar 300 posisi militer milik Hizbullah. Selain menghantam fasilitas utama, Israel juga berfokus pada pemusnahan pejabat tinggi Hizbullah yang baru diangkat. Sebagai dampaknya, Hizbullah memutuskan untuk tidak mengumumkan sekretaris jenderal baru mereka secara publik untuk menghindari risiko serangan langsung. Namun keputusan ini justru memperluas target Israel yang mulai menyasar setiap kandidat potensial yang diduga memegang posisi kepemimpinan, termasuk Ketua Komite Eksekutif Hizbullah Safiyuddin yang tewas dalam serangan Israel. Safiyuddin yang memiliki hubungan dekat dengan Iran menjadi target utama karena hubungan keluarganya dengan almarhum Qasim Soleimani, komandan tinggi Iran yang tewas pada 2020. Kematian para pemimpin Hizbullah ini menimbulkan ketakutan besar di Lebanon yang bahkan menyebabkan mantan wakil sekjen Hizbullah Qasim melarikan diri ke Iran untuk menghindari risiko yang serupa. Pada 22 Oktober 2024, IDF melakukan serangan dengan bom berbobot 2000 pon Mk-84, senjata buatan Amerika yang telah dimodifikasi dengan sistem Spice 2000 buatan Israel. Serangan ini menghantam gedung 10 lantai yang diduga menjadi markas Hizbullah di Beirut, Lebanon. Serangan tersebut disaksikan dengan jelas oleh warga setempat yang diperintahkan untuk menjauh 500 meter dari area target sebelum ledakan terjadi. Banyak media internasional, khususnya media di Timur Tengah, mengkritik tindakan Israel ini, menudingnya sebagai serangan yang membahayakan warga sipil. Pihak Israel menegaskan bahwa serangan tersebut diperlukan untuk menumpas jaringan Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka. Pada 23 Oktober 2024, IDF mengungkapkan bukti bahwa 6 wartawan terkenal dari Al Jazeera berkolaborasi dengan kelompok Hamas dan Jihad Islam untuk menjalankan agenda militer mereka di Gaza. Berdasarkan dokumen yang ditemukan, wartawan ini diduga menjadi mata-mata bagi Hamas dengan tujuan menyebarkan informasi yang menekan Israel di mata dunia. Para analis Palestina dan beberapa cendekiawan, termasuk Mohamed Mabeni, semakin menyadari bahwa beberapa negara yang mengaku mendukung Palestina mungkin hanya menggunakan konflik ini untuk kepentingan politik, khususnya sebagai propaganda anti-Barat. Pada 24 Oktober 2024, Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa rencana serangan terhadap Iran terpaksa ditunda setelah bocornya informasi yang diduga berasal dari pejabat Amerika Serikat. FBI kini menyelidiki seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS keturunan Iran, Tabatabai, yang diduga membocorkan rencana ini ke Iran. Insiden ini memperkeruh hubungan antara AS dan Israel, terutama setelah Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menyatakan bahwa ia akan menangani masalah ini secara serius. Kebocoran ini menjelaskan mengapa Israel menahan diri meskipun serangan misil dari Iran semakin intensif, dan juga memberi gambaran lebih jelas mengenai sikap Ukraina terhadap Rusia. Dalam konteks yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini menyinggung keengganannya memberitahu pemerintah AS sebelum melancarkan serangan ke wilayah Rusia, menunjukkan ketidakpastian dalam aliansi. Pada 23 Oktober 2024, Zelensky mengunggah video dengan kaos bertuliskan Make Russia Small Again, merujuk pada peta kerajaan Moskow tahun 1462. Dalam pesannya, Zelensky menyampaikan dukungan tambahan sebesar 20 miliar US dollar dari Amerika Serikat yang akan dicairkan melalui aset Rusia yang dibekukan. Langkah ini merupakan bagian dari bantuan sebesar 50 miliar US dollar yang dijanjikan oleh negara-negara G7 untuk mendukung Ukraina dalam memperkuat pertahanan, terutama untuk produksi rudal dan amunisi. Sementara itu, keterlibatan militer Korea Utara di pihak Rusia menarik perhatian internasional. Laporan dari Badan Intelijen Korea Selatan menyebutkan bahwa sekitar 3.000 tentara Korea Utara telah tiba di Rusia dengan perkiraan akan meningkat menjadi 10.000 pada bulan Desember.
Para tentara ini dipekerjakan dengan gaji sebesar 2.000 US dollar per bulan dan sedang menjalani pelatihan khusus termasuk pengoperasian drone. Ukraina pun bereaksi dengan meluncurkan proyek baru berjudul Aku Ingin Hidup yang mengajak tentara Korea Utara untuk menyerah dan tinggal di Ukraina, menawarkan tempat tinggal, makanan dan keamanan sebagai imbalannya. Dinamika ini menunjukkan bagaimana ketegangan geopolitik antara negara-negara besar kini terhubung dengan isu-isu konflik regional yang saling mengintensifkan dan memperumit situasi keamanan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.